Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua saat ini dalam kondisi yang bersukacita dan terus bersemangat untuk rindu mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ajarilah kami untuk tidak mencari jalan yang mudah, tetapi berani memilih jalan yang benar. Berikan kami kekuatan untuk melawan godaan dunia dan teguh dalam kebenaran iman kami di dalam Engkau. Biarlah hati kami senantiasa haus akan kebenaran Engkau, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan hidup. Ada jalan yang terlihat mudah atau jalan yang terlihat sulit, tetapi di situ ada kebenaran. Di dunia yang serba instan, godaan mengambil jalan yang pintas terasa begitu kuat. Namun Alkitab mengingatkan kita tentang dua jalan yang berbeda, jalan yang lebar menuju kehancuran, serta jalan yang sempit yang membawa kita pada kehidupan. Melalui renungan ini, kita akan merenungkan tentang makna sejati dan menolak yang mudah dan memilih yang benar. Mari kita bersama-sama untuk belajar berani melangkah di jalan yang mungkin terlihat tidak populer di pemandangan orang-orang dunia, tetapi itu merupakan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, ayat ini memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang dua jalan berbeda dalam hidup manusia. Yang pertama, ada jalan yang luas. Jalan ini menuju kebinasaan dan mudah untuk dilalui, dan banyak orang memilih jalan ini. Ini menggambarkan suatu gaya hidup yang mengikuti nafsu duniawi tanpa mempertimbangkan konsekuensi di bidang rohani. Yang kedua adalah jalan yang sempit. Jalan ini menuju suatu kehidupan yang kekal. Sulit, terlihat sulit untuk dilalui, dan hanya sedikit orang yang bersedia menempuh jalan sempit ini. Ini menggambarkan suatu kehidupan yang mengikuti akan kebenaran Tuhan, melibatkan pengorbanan kedagingan kita, dan memerlukan suatu disiplin rohani yang kuat. Yesus mengajarkan bahwa pilihan jalan hidup ini akan menentukan tujuan akhir hidup kita dalam kekekalan. Jalan yang sempit mungkin terasa sulit dan menuntut sesuatu hal pengorbanan, terutama dalam hal kedagingan kita. Tetapi ada janji kehidupan yang kekal yang menyertainya, dan semua itu jauh lebih berharga daripada kesenangan dunia yang sementara ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini penuh dengan lika-liku. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang curam, mendaki, dan kadang penuh dengan onak duri yang mengganggu langkah kehidupan. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah
atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Untuk mencapai keberhasilan itu ada jalan yang harus kita tempuh. Tentunya kita tidak boleh asal melangkah saja. Kita harus membuat pilihan yang benar serta melangkah di jalan yang benar pula. Ketika kita hendak mendaki puncak gunung, jalan yang harus kita lewati pasti akan terasa berat dan sangat melelahkan, menguras energi kita, dan kita butuh kehati-hatian dalam melangkah, kita butuh konsentrasi dalam setiap langkah kita. Namun tatkala kita sudah mencapai puncak gunung itu, maka semua kelelahan kita akan terbayar dengan suatu kepuasan yang luar biasa. Segala kepenatan yang kita rasakan akan sirna. Kita dapat menikmati suatu hamparan pemandangan hijau yang indah, penuh dengan pemandangan yang menakjubkan. Dan semua itu karena kita sudah berjuang dengan keras dalam penyertaan Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku, saat ini banyak orang sedang mencari-cari jalan demi mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang kemudian salah memilih jalan yang pada akhirnya mengalami suatu kehancuran. Ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil. Mereka pun kemudian menempuh segala cara. Dan itu adalah jalan kesesatan. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke paranormal, ada yang korupsi, kemudian ada juga yang menindas sesamanya. Inilah jalan pintas. Jalan yang kelihatannya mudah, tapi ujungnya menuju maut. Mari kita baca Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah peringatan yang sangat dalam bagi kita orang percaya. Seringkali kita merasa bahwa pilihan-pilihan yang kita buat adalah pilihan yang terbaik. Pilihan paling masuk akal dan pilihan paling benar menurut kita. Namun Amsal 14 ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa penampilan itu bisa sangat menipu. Jalan yang tampak lurus, yang tampaknya benar, bisa saja malah membawa kita kepada kehancuran. Apa yang dimaksud dengan jalan yang disangka lurus? Yang pertama, pilihan yang terlihat benar. Ini bisa berupa keputusan-keputusan besar dalam hidup seperti pilihan karir, soal pasangan hidup, atau soal bagaimana gaya hidup kita. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap universal. Kadangkala kita ini mengikuti nilai-nilai yang dianggap umum terjadi di masyarakat tanpa mau benar-benar mempertanyakan apakah nilai-nilai itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, emosi dan perasaan. Terkadang kita membuat keputusan berdasarkan perasaan kita saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Mengapa jalan yang disangka lurus bisa menuju maut? Yang pertama, ketidaksempurnaan manusia. Kita semua memiliki suatu kecenderungan untuk berbuat dosa dan membuat kesalahan. Ini adalah bagian dari proses belajar, proses untuk bertumbuh. Perbedaan pendapat soal nilai-nilai kehidupan dan juga tujuan hidup seringkali itu menimbulkan konflik, memicu konflik dan juga perselisihan dengan sesama kita. Ketidaksempurnaan inilah
yang dapat membawa penderitaan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, pengaruh dunia. Dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tipuan yang dapat menyesatkan hidup kita. Dunia yang kita tinggali ini seringkali disamakan dengan sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan gemerlap, penuh keindahan yang palsu. Namun di balik gemerlap dan keindahan itu tersembunyi berbagai macam jebakan, berbagai macam godaan dan juga tipuan yang dapat menyesatkan kita dari jalan yang benar. Yang tiga, kurangnya hikmat. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita ini mudah terjebak dalam suatu pilihan yang keliru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan kehidupan. Pilihan-pilihan ini sepertinya tampak sederhana, seperti memilih sarapan apa ya pagi ini. Hingga yang sangat kompleks untuk memilih karir, memilih pasangan hidup, memilih keputusan-keputusan bisnis. Tanpa ada hikmat, kita ini mudah terjebak pada pilihan yang menyesatkan. Pilihan yang keliru adalah pilihan yang tidak didasari pada pemahaman yang benar tentang diri sendiri, tentang tujuan hidup kita, dan tentang nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya dalam firman Tuhan. Pilihan-pilihan yang keliru yang dapat membawa kita pada berbagai macam persoalan, masalah, baik dalam jangka pendek maupun masalah yang berkelanjutan pada jangka panjang. Mulai dari masalah soal pribadi, soal hubungan kita dengan orang lain, hingga masalah yang lebih besar, konflik sosial terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah beriman dengan kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Dia itu mengasihi kita. Bila saat ini kita sudah di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Karena itu jangan mau kembali pada kehidupan yang lama, pada jalan yang lebar, jalan dunia. Dosa harus kita tinggalkan dan itu harus kita wujudkan dalam suatu perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab perbuatan kita ini adalah refleksi dari iman kita. Iman akan tampak apabila ada perbuatan yang nyata. Percaya kepada Kristus adalah jalan kepada kehidupan yang diberkati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, dalam keheningan saat ini, kami datang menghadap hadirat Engkau. Kami mengakui bahwa seringkali kami tergoda untuk memilih jalan yang lebar dan jalan yang mudah, yang menjanjikan kesenangan duniawi. Namun Engkau sudah memanggil kami untuk memilih jalan yang sempit, jalan yang menuntut pengorbanan dan kesetiaan, dan inilah jalan yang benar. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat menemukan dan tetap berada di jalan yang benar. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat menolak godaan dunia dan keberanian untuk terus mengikuti teladan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu kami dapat menghadapinya dan kami akan berjalan dalam tuntunan Engkau. Bantulah kami untuk terus berdoa, belajar kebenaran firman-Mu dan hidup dalam persekutuan yang dekat dengan sesama kami,
juga dengan Engkau yang utama. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan janji akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Engkau. Kami rindu untuk mengalami kehidupan yang melimpah di dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.